Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalanan kita bersama bus Rosalia Indah dari Malang menuju ke Palembang. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, silahkan ditonton dulu karena kemarin kita sudah memulai perjalanan sampai di kantor pusat Rosalia Indah di Palur, dan di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanannya kembali. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu, dan jika sudah nonton video part satunya, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton. Sebuah jawaban yang salah tak tertulis di hatiku, masih membekas meski kau telah pergi. Berangkat dari kantor pusat Rosalia Indah Palur, ini kita diberikan selimut. Tuh, langsung pakai selimutnya ini karena AC-nya dingin sekali teman-teman. Asli, AC-nya dingin banget. Jadi langsung pakai selimut, dan seperti biasa selimutnya Rosalia Indah tuh benar-benar besar. Jadi bisa menutupi dari ujung kaki sampai full badan kita. Tuh, langsung pakai selimut dan kita persiapan tidur. Ini kita exit tol Colomadu. Jadi ini mau ke kantor perwakilannya Rosalia Indah di Kartosuro. Nih, Colomadu. Ini tolnya udah mau sampai Prambanan ya teman-teman. Jadi nanti kalau dari sini mau ke Jogja itu bisa full tol. Mungkin tahun depan udah buka Prambanan. Langitnya bagus ya. Sekarang jam 6 sore, ini ternyata kita isi solar dulu di SPBU Rosalia Kartosuro. Kenapa? Karena yang di Palur itu mungkin solarnya nggak ada ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini semua bus Rosalia, ini isi solar di sini tuh. Ngantrinya dari sana. Tuh, itu bus yang kita naikin masih di sana, jadi masih lama. Jadi ini aku turun dulu sekalian mau jajan di sini. Kita beli snack sekalian buat kru ya. Terus masih di sana. Masih ngantrinya 1, 2, 3. Wah, masih banyak antriannya. Nah, jadi ini SPBU-nya Rosalia Indah yang di Kartosuro. Ini dari Malang nih, 3137. Ini juga dari Malang. Tuh, HS Malang. Ini aku baru pertama kali juga kesini nih. Ternyata SPBU-nya bagus juga ya. Terang gitu loh. Tuh. Sebelah sana musola dan toilet, bagus. Ini ada Alfa. Kita jajan dulu. Sholat dulu deh. Masih lama juga. Sudah selesai dari musola dan belum bergerak, masih di sana bus kita. Jadi ya beginilah, kita kalau isi solar di SPBU Rosalia Indah ini biasanya nggak gini sih. Ini karena yang di Palur itu tadi mungkin nggak ready solarnya, makanya semua bus Rosalia Indah itu ngisi di SPBU Rosalia Indah yang di Kartosuro ini. Makanya ini numpuk banget, dan ini kita sudah hampir 15 menit di sini. Kita jajan dulu yuk. Itu bus yang kita naikin ada di belakang truk ini. Nah, ini baru bergerak dari tadi loh. Ramai. Di belakangnya ada double deck 119. Ih, cakep ya kalau malam ya. Lampu sennya itu loh.
Wah, sibuk sekali di sini. Ini ada 4 bus di sebelah sini. Di belakangnya ada bus yang kita naikin, belum bergerak juga. Di belakang bus yang kita naikin ada 2 double decker, 118 sama 120 kalau nggak salah itu ya. Semuanya isi solar di sini. Kita sudah jajan. Ntar tunggu bus kita ke dispenser, baru nanti kita masuk ke bus. Masih di sana, masih lama itu. Wah, ternyata di SPBU ini itu ada ruang tunggunya yang ada tempat duduk. Jadi kita bisa sambil nunggunya di sini. Dan sepertinya ini dulunya cafe ya, coffee shop gitu loh. Dan ini sekarang disewakan. Jadi buat warga Solo yang mau buka cafe di sini, biasanya Tomorrow Coffee atau kopi kenangan ya, bisa buka di sini nih. Enak juga, ada tempat nongkrongnya. Sudah kembali ke dalam dan ini 1 double decker juga sudah di dispensernya. Di belakangnya ada 2 double decker lagi. Luar biasa. Ini pasti di pinggir jalan antrinya panjang banget nih. Karena di dalamnya aja udah kayak gini. Karena semua bus Rosalia Indah isi solarnya sekarang di sini hari ini. Setelah 30 menit kita di SPBU Rosalia Indah Kartosuro, ini akhirnya kita selesai juga untuk pengisian solar atau bahan bakar ya, dan kita melanjutkan perjalanan kembali. Wah, seperti inilah SPBU Rosalia Indah ya. Tapi ini bener-bener rame banget sih. Aku belum pernah lihat Rosalia Indah isi solar bareng-bareng serame ini ya. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana crowdednya di sini. Tuh lihat antriannya itu loh. Wih tuh ada yang Jetbus 2 tuh. Cakep banget ya. Asli aku lagi seneng banget lihat Jetbus 2 sekarang. Keluar dari SPBU dan ini kita lihat ya antriannya seperti apa ya nih bus-bus Rosalia Indah yang ingin melakukan pengisian solar nih ya. Kita hitung. 1, ini UHD dari Malang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini habis gang 7, 8 truk, 9 double decker, 10 kendaraan. Dan seperti inilah bagian dalamnya ketika malam. Ini kalau Laksana emang benar-benar bikin penumpangnya itu nyaman banget di bagian dalamnya dengan segala ambient lights-nya. Wah, PO Haryanto. Nah, dengan segala ambient lights-nya bikin penumpang tuh nyaman dan betah di bagian dalamnya. Tuh, lampu legal light-nya ini sih yang bikin mata tuh kayaknya pengennya ketutup terus gitu, kayak pengen tidur terus nih. Wow, ini kita dikasih makanan, dianterin langsung ke dalam bus. Waduh, repot-repot banget. Terima kasih banyak Rosin Restop Malang dan Pak Ipong. Nih biasa idenya beliau nih. Wah, ini dia isinya. Ada pangsit goreng dan ini enak banget loh. Terus juga ada jus alpukat. Nih, aduh. Pas banget sih ini. Tadi aku udah mikir kok lapar ya dan masih lama berhentinya, ternyata kita dikasih ginian dan ini kita langsung melanjutkan perjalanan kembali.
Wah, terima kasih banyak Pak Ipong, Rosin Resto Pemalang. Jadi seperti inilah situasi di depan tempat parkir ini di sebelah kanan gedung ya. Jadi rata-rata ini bus ke Sumatera. Tuh lihat paling belakang ada yang dari Jember menuju ke Palembang. Itu bakalan bareng kita terus sih. Sudah ke dalam bus lagi dan seperti biasa tiap pemberhentian itu pasti diberesin untuk bagian interiornya tuh. Selimutnya dirapikan dan semuanya kayak gitu teman-teman. Jadi bener-bener pas masuk ke bus itu kondisinya sudah rapi dan bersih lagi. Selamat pagi. Jam 4 pagi. Kenapa Bu? Duitnya kakean. Nggak apa-apa, ambil aja. Oh. Iya. Sekarang kita sudah berada di apa namanya? Pelabuhan eksekutif. Nah, jadi bus Rosalia yang kita naikin itu naik kapal yang eksekutif. Kita lihat ke depan ya. Ini dia. Jadi di sini ada 5 bus saat ini. Ada 3 Putra Remaja dan 1 Sinar Jaya. Paling belakang ada bus yang kita naikin. Tronton sendirian. Wih. Nah, ini kapalnya belum ada. Belum ada kapal ya. Jadi tadi aku beli teh. Terus ibunya bingung, kok uangnya kebanyakan katanya. Nih. Kita ke mall dulu yuk. Kita ke toilet. Toiletnya ada di dalam mall, Sosoro Mall itu. Jadi sekarang itu baru jam 4 lewat 24 menit. Dan ini kita tadi harusnya masuk kapal. Biasanya bus Rosalia Indah ini dari Malang ke Palembang, biasanya masuk kapal itu sekitar jam 2:30, paling lambat jam 3. Tapi karena semalam kita ngantri solar itu di Kartosuro, jadi busnya telat 1 jam sampai 1,5 jam. Dan akhirnya sampai pelabuhan juga telat banget. Dan ini tidak ada kapal, jadi kapalnya itu baru masuk jam 5.30. Jadi masih 1 jam lagi kita baru naik ke kapal. Dan kapalnya Jatra 3 lagi. Kapal terkecil di terminal eksekutif Merak. Ya, kita ke toilet dulu. Toiletnya itu ada di dalam sana. Kembali dari toilet dan barusan sudah subuhan juga. Sekarang sudah jam 5 kurang 10 menit dan ini bertambah banyak bus yang baru datang di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Ini kayaknya total sekarang ada sekitar 13 atau 12 bis di belakang. Ini baru masuk beberapa Puspa Jaya, ada Handoyo, terus ada Rosalia yang dari Bogor ke Palembang. Jadi jam segini tuh jam-jam ramenya bus yang menyeberang dari Merak ke Bakauni. Jadi kalau pagi jam segini subuh ya. Nanti kalau jam-jam siang jam 1 jam 2 itu bus-bus ke Sumatera Barat biasanya. Jadi kalau yang pagi banget itu jam segini puncak keramaiannya. Dan
kapalnya sepertinya sudah tiba, Jatra 3. Tapi masalahnya Jatra 3 itu dia paling muat bus itu cuma sekitar 5 bus aja. Dan ini nggak mungkin keangkut semua. Bahkan belum tentu yang di sini keangkut. Karena di parkiran depan itu sudah ada bis juga yang antri. Ayo kita ke bagian depan yuk. Dan kalau bagian belakang teman-teman bisa lihat ya. Ini ada banyak banget, sekitar 12 bis di sini. Kita ke parkiran depan. Nah, nggak enaknya naik kapal yang eksekutif itu, kalau itu kan kapalnya cuma satu aja ya. Jadi kapal cuma satu-satu doang. Jadi kalau udah ketinggalan, ya udah kita nunggu jadwal selanjutnya yang selisih waktunya tuh sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi sebenarnya kalau lagi high season begini, ini sebenarnya nggak high season tuh. Maksudnya kalau lagi padat begini, itu malah mendingan naik kapal yang reguler, karena kapal reguler itu kan selalu langsung jalan. Oke, yuk kita ke parkiran depan. Tuh, Rosalia lagi. Jadi banyak sekali, ada 12 bus di sini. Nah, ini lagi proses unloading dari kapal Jatra 3. Tuh mobil-mobil pada turun ya. Nah, ini kita jalan ke parkiran depan. Kita lihat di depan itu ada berapa bus. Kalau di parkiran depan aja udah lebih dari 5 bus, berarti yang di belakang itu nggak ada satupun yang keangkut oleh kapal Jatra 3 ini. Ayo kita lihat ada berapa bus di parkiran depan. Paling belakang ada Sinar Jaya 43RE. Wah, ini sih fix. Yang di belakang nggak keangkut. Ini truknya aja sebanyak ini. Truknya banyak banget. Busnya tadi 1 ya. Nih. Bus kedua Rosalia ya. Fix nggak keangkut sih, truknya banyak banget. Kita kayak melewati labirin. Belum bisa ke kiri karena sebelah kirinya pagar. Tuh, truknya banyak banget udah. Nah, Rosalia lagi. Bus ke-3 dan 4. Ini ada Putra Remaja, bus ke-5. Jadi yang di belakang itu fix tidak terangkut semua. Fix kita ikut kapal selanjutnya. Beginilah kalau naik kapal yang eksekutif ya. Jadi sering banget kejadian seperti ini. Jadi salah satu penyebab kenapa kalau ke Sumatera itu waktu tempuhnya agak sulit untuk diprediksi, salah satunya ya seperti ini. Jadi nunggu kapal selanjutnya jika tidak muat. Mungkin berarti tadi Jatra 3 ini berangkat setengah 6. Berarti kemungkinan kita berangkat dari Merak itu jam 7 pagi. Karena selisih waktunya dari kapal 1 dan kapal selanjutnya itu 1,5 jam keberangkatannya. Jadi semoga jam 7 pagi itu kita naik loh. Ada kemungkinan juga jam 7 pagi kita nggak naik. Karena tadi antrian kita aja ke 5 atau ke 6 gitu ya. Ya semoga lah. Semoga kita yang jam 7 pagi. Nah, ini sudah mulai proses loading ke dalam kapal. Dibuka dengan Putra Remaja. Di sini juga ada Rosalia yang tronton ya, K410, tapi itu sepertinya masih rolling, belum paten, masih armada cadangan ketika armada aslinya sedang perbaikan. Di depannya Rosalia ini ada Putra Remaja, ini dari Jambi ke Malang, Malang ke Jambi. Nah, ini rutenya Jambinya tuh Muara Bungo ya teman-teman. Malang Jambi. Sebenarnya dia startnya dari Blitar sih. Menarik juga kapan-kapan kita coba ini. Ini rutenya sama seperti ALS 388. Cuma dia sampai Jambi aja.
Oke, ini masuk nih yang truk. Ih, ini truknya bagus ya. Lampunya udah ganti semua loh. Wih, dinyalain dong sama dia. Tam Kargo. Diikuti oleh Putra Remaja. Putra Remaja Laksana ini semua ya. SR3 yang baru semua. Wih. Warnanya itu loh. Kalau Laksana itu warnanya no debat sih. Cakep. Nah ini juga. Wih. Diikuti oleh Rosalia Indah. Tronton di belakang. Ya. Nggak ada ininya ya. Trayeknya ada tuh, ada. Aduh, dari mana sih ini? 3155. Adeknya bus yang kita naikin. Kita kan 3154, ini 3155. Suspensinya udah dikasih naik ya, tuh. Dia bisnya jinjit. Wih. Suspensinya naik. Kita liatin yuk yang Rosalia naik ke kapal. Simulasi bis kita nih. Sama-sama bodinya, sama-sama sasisnya. Jadi suspensinya emang harus dikasih naik teman-teman, karena kalau enggak bahaya. Nanti bisa kena belakangnya, karena ini panjang banget kan. Oh, lihat depannya. Oh, depannya jauh. Belakangnya nih. Ini belakangnya mendebarkan. Kena. Untung ada besinya tuh. Kalau nggak ada besinya itu udah makanannya si radiator tuh. Kena ginian. Jadi itulah problemnya bis tronton kalau naik kapal tuh itu. Belakangnya itu pasti dia begini. Kembali ke singgasana Mas Arkan ini. Tempat duduk andalan. Padahal kita 2 minggu lalu baru dari Padang nyebrang ke Sumatera. Sekarang kita udah nyebrang lagi. Masih teman-teman ada yang nanya ya, Mas Arkan nggak capek kah? Nggak bosen kah? Jawabannya adalah capek iya, bosen enggak. Karena inilah dunia yang aku inginkan dari dulu gitu loh. Jadi dan capeknya itu capek, tapi capeknya beda. Capek kerja karena butuh dengan capek kerja karena hobi itu beda rasanya. Dan aku capeknya karena hobi dan capeknya itu menyenangkan. Makanya dibilang bosan tidak gitu. Oke, ini belum ada bis lagi. Nah, ini kendaraan terakhir yang masuk ke kapal. Jadi Sinar Jaya tidak ikut. Sinar Jaya ikut kapal selanjutnya. Tuh, full sudah. Ternyata kita tidak perlu ke belakang karena ini kendaraan yang dari belakang sekarang sudah dipindahkan ke depan. Dimulai dengan Sinar Jaya. Itu Sinar Jaya kayaknya ke ini ya, ke Pringsewu ya itu ya. Dekat rumah tuh di Pringsewu. Terus, nah itu tuh, Rosalia di belakang. Oh. Nah ini Jatra sudah ditutup untuk pintunya dan siap diberangkatkan. Tuh. Nah ini di belakang Putra Remaja nih bus yang kita naikin. Semoga ya kita dapat di kapal selanjutnya. Jangan sampai nunggu kapal yang 2 lagi gitu loh. Nah itu dia bus kita. Berarti saat ini bus kita berada di urutan ke-4. Jadi harusnya di kapal selanjutnya pun kita aman, kita bisa nyebrang dengan kapal selanjutnya. Cuman nggak tahu juga ya, karena kadang kalau di kapal itu kita
nggak bisa prediksi sih, karena kan yang ngatur kan petugas dari pelabuhan dan petugas dari kapal ya. Cuma nanti kita lihat deh. Semoga kita berangkat di kapal selanjutnya ya. Jam 7 pagi harusnya kita berangkat dari Merak menuju ke Bakauni. Jadi kalau jam 7 pagi kita nyebrang, terus sampai di Bakauni jam setengah 9, sampai di Palembang sekitar jam sore kira-kira. Iya, kita sih hitung-hitungannya kayak gitu ya. Kita lihat nanti ya. Tiba di Bakauni jam berapa, tiba di Palembang jam berapa. Kapal yang akan kita naiki KMP Portling 1. Wih, kapal kedua terbesar di penyeberangan Merak Bakauni. Wah, ini mah enak banget. Tuh ya, gede banget ya. Beda kan sama Jatra tadi. Sudah mulai proses loading dan ini dia bus kita juga masuk. Wih, suspensinya langsung diangkat ya. Tuh, tinggi banget jinjit. Ini dia masuk ke dalam kapal. Kalau ini sih aman sih, soalnya Portling ini dia pintunya panjang. Kalau Jatra tadi pendek nih, kena nggak? Tuh, aman banget kan? Soalnya dia pintunya 2. Tuh, kalau Jatra tadi pintunya 1, jadi dia kayak curam begitu naiknya. Nah, kalau ini 2 pintunya. Ini pintu yang pertama, ini pintu yang kedua. Lihat. Besar banget parkirannya. Udah kayak parkiran mall. Oke, jadi ini aku langsung naik ke atas. Muka aku lihat berantakan banget ya. Langsung naik ke atas ke ini, tempat lesehan. Ini kayak dormitory gitu sih, tuh ya, atas bawah kasurnya. Oke, jadi kita di sini dulu istirahat sekalian mau ngedit video. Dan lumayan tidur sekitar 45 menit. Dan sekarang kita sudah mau sandar di pelabuhan Bakauni. Mungkin sekitar ya 15 menit lagi lah. Itu udah kelihatan Menara Siger. Dan sekarang aku berada di deck kedua. Teman-teman bisa lihat ya, parkirannya itu benar-benar gede banget. Ini Portling 1 ya. Bayangin kalau Portling 3 itu sebesar apa. Ini deck 2 aja dia kayak gini. Terus dia kayak turun terus naik gitu. Sama kayak di deck bawah. Ya, sekarang kita turun menuju ke bis lagi. Turunnya tadi lewat sini. Lewat jalur yang kuning. Jadi kalau Portling ini ada 4 jalur kalau nggak salah. Merah, kuning,
hijau, biru kalau nggak salah. Jadi ada 4 jalur. Jadi kalau salah pintu, salah warna pintu itu lumayan jauh jalannya. Yuk, kita turun. Nah, tadi tuh aku tidurnya di bawah. Jadi di Portling ini dia ada banyak kamar-kamar tuh lagi pada tidur. Kamar-kamar gitu banyak banget. Terus kita turun, di setiap lantai itu ada kamar kayak gitu, teman-teman. Tadi aku yang di bawah sini. Ini tadi aku di sini. Kita turun ke bawah lagi. Hati-hati ya turunnya karena ini curam banget dan kayak licin-licin oli gitu kalau yang di bawah. Oke, ini dia. Wih, disambut dengan Puspajaya. Ini Puspajaya yang waktu itu aku pernah naikin dari Blitar sampai ke Solo. Nih. Nomor K02. Bis kita di... Ini seperti labirin. Wow. Mencari bis. Waduh. Itu dia, bisnya di depan. Jadi ini seperti labirin. 3154. Setelah 1,5 jam kita menyeberang dari Merak ke Bakauni, ini akhirnya kita keluar juga dari kapal. Wis, ini enaknya kalau kapal Portling ini karena dia tinggi ya, tingginya dia 4,4 meter. Jadi di dek parkiran itu kita terasa lega gitu, nggak terasa sempit. Karena ketika kita lagi di dalam bus gitu dan atasnya itu 4,2 gitu, itu kayak ngepres banget teman-teman. Nah ini kita turun dari kapal, ini harus pelan-pelan dan ini kok ada tulisan Dekranasda ini ya? Ini kayaknya, kok aku baru lihat ya? Apa emang udah lama? Nah, jadi ini nggak terlalu rame dan tidak terlihat ada bus satupun di sini ya. Kalau mobil pribadi sih rame ya, tuh. Yang mau nyebrang dari Bakauni ke Merak. Tapi untuk busnya, jam segini belum kelihatan satupun bus yang akan menyeberang tuh. Cuma mobil pribadi dan truk aja yang banyak. Pemberhentian kita selanjutnya itu harusnya isi solar dulu teman-teman di SPBU Rosalia Indah di Kalianda yang baru beroperasi sekitar 6 bulanan ini. Jadi aku juga belum pernah tuh ke SPBU Rosalia Indah di Kalianda. Nah ini dia SPBU Rosalia Indah Kalianda. Jadi ini baru beroperasi sekitar 6 bulan tuh, jadi masih seperti ini ya. Masih baru banget kelihatannya. Dan bus-bus Rosalia Indah Sumatera itu selalu ngisi di sini untuk pengisian bahan bakarnya. Jadi ngisinya 2-3 kali. Jadi di sini nanti di kilometer 228 dan terakhir di Palur. Biasanya seperti itu kalau dari arah Sumatera dan begitu juga sebaliknya kalau dari arah Jawa ke Sumatera. Ini pengisian terakhirnya yaitu di Kalianda. Oke teman-teman, sekarang hampir jam 11 siang. Ini kita tiba di pemberhentian ketiga ya. Jadi ini adalah kantor perwakilan dari Rosalia Indah di Waihalim. Di sini kita melakukan istirahat dan juga servis makan untuk yang ketiga kalinya. Jadi jangan lupa tiketnya dibawa karena di tiket ini ada barcode yang akan di-scan oleh petugas di dalam rumah makannya. Dan seperti biasa kalau di sini tuh bener-bener panas banget karena di daerah sini tuh banyak pabrik-pabrik gitu teman-teman. Jadi selain itu juga dekat dengan pantai ya, Teluk Betung kalau nggak salah dekat sini tuh. Jadi panasnya tuh beda gitu. Oke, kok dari tadi ngomongnya jadi-jadi mulu ya. Oke, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 bus Rosalia Indah dari Jawa ya, dari Pulau Jawa yang sedang melakukan servis makan. Tuh. Jadi di sini juga ada beberapa penumpang yang turun. Tuh. Tuh. Ini penumpang dari bus sama dengan kita. Jadi beberapa udah turun dan ya kita makan dulu.
karena sudah lapar. Tiketnya dibawa. Ini nanti barcode-nya ini akan di-scan di dalam. Ini ada yang dari Jember, ada yang dari Klaten, ada yang dari Madiun. Nih. Untuk makannya di sebelah sini. Ini dia makanan kita. Jadi menu hari ini adalah seperti ini. Jadi ada soto seperti biasa, ada ayam, ada tempe, dan ada ini apa? Sayur tempe juga ya. Jadi double tempe ini. Dan dan minumnya teh manis gitu. Dan ini ruangan baru ya teman-teman ya. Terakhir aku kesini ruangan ini belum ada loh. Sekarang ada ruangan yang ini dan adem ya karena ada AC-nya. Dengan penumpang Rosalia Indah, armada 329, armada 3073, armada 3104, armada 3144, armada 3097. Bagi para penumpang dipersilakan untuk kembali ke armadanya dikarenakan armada siap diberangkatkan kembali. Saya kembali berperan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal. Saya ucapkan selamat melanjutkan perjalanan dan terima kasih telah mempercayakan perjalanan Anda kepada Rosalia Indah Transport. Iya, setelah berhenti kurang lebih 30 menitan, ini kita kembali diberangkatkan dari kantor perwakilan Rosalia Indah di Wai Halim, Bandar Lampung. Dan ini kita belok kiri, sama seperti bus yang depan. Itu yang depan tuh yang barengan kita terus ya, itu dia dari Jember ke Palembang. Sama-sama dengan kita, rutenya juga dia ke Palembang ya. Dan ini kita belok kiri, ini penumpang udah banyak yang turun, nih ya, udah kosong di belakang nih ya. Nah, ini ada masuk lagi Rosalia Indah dengan nomor 335 dari Klaten menuju ke Palembang. Dia berarti satu kapal di belakang kita tadi. Kita ngedrop lumayan banyak penumpang di sini ya. Ini di dekat gerbang tol Kayu Agung nih ya. Di rumah makan Diantara 99 dan ada beberapa bus yang sedang istirahat makan di sini. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang jam setengah 6 sore kita sampai juga di kantor Rosalia Indah di Soekarno-Hatta, Palembang. Jadi sebenarnya ini kalau pick up point ini bisa dibilang yang terakhir, cuman busnya ini akan menuju ke KM 14 karena garasinya ada di sana yang baru, di garasi Rosalia Indah di kilometer 14. Perjalanan yang lumayan melelahkan. Jadi berapa jam tuh? 24 tambah 7 ya. Jadi 31 jam perjalanan dari Malang menuju ke Palembang. Perjalanan yang luar biasa. Untungnya bus ini menggunakan sasis tronton yang luar biasa nyaman. Walaupun aku duduk di paling belakang dan emang nikmat banget ya. Kalau aku karena suka banget sama suara Scania, jadi tidur diiringi dengan suara mesin Scania itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa banget. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk segenap kru Rosalia Indah 3154
Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutin dari part 1 sampai part 2. Sampai ketemu di video selanjutnya, karena besok aku langsung kembali ke Pulau Jawa, lebih tepatnya ke Jakarta naik bus apa ya? Ya, tunggu besok nih. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Sampai ketemu lagi, Pak ya. Iya. Turun, Mas. Oh, iya. Ya. Menuju ke garasi di KM14. Kita nginep di sini. Ritz Hotel. Ini di kilometer 11. Di sini berdebu ya. Agak berdebu gitu. Kita nyebrang dulu.